Hai Capricorn, hari ini kita general reading ya untuk tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 Januari tahun 2023 dengan tema yang perlu kamu tahu minggu ini. Oke, ini aku katakan dulu, aku kasih tahu dulu buat teman-teman bahwasannya readingan ini lebih untuk teman-teman yang minggu pertamanya ada kendala, ada problem, entah itu di percintaan kamu, di keuangan kamu, di pekerjaan, atau dengan tetangga kamu atau keluarga kamu gitu ya. And so nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja ya. Semoga dari readingan ini nanti teman-teman bisa sedikit terbantu gitu ya dengan mengenai adanya hal-hal yang perlu diketahui gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu nih untuk kondisi umum kamu di minggu kedua bulan Januari ya. Kondisi umum kamu di minggu kedua bulan Januari, apakah lebih baik daripada minggu pertamanya? Apakah lebih baik untuk minggu pertamanya? Oke. Di sini kalau yang aku lihat tuh sedang tidak baik ya. Berarti bisa jadi memang di minggu kedua ada hal-hal yang masih sama dengan minggu pertamanya, dimana ada beberapa kendala yang memang harus kamu hadapi ya. Tapi walaupun mungkin masih ada kendala, masih ada problem, masih ada hal-hal yang memang harus kamu hadapi, tapi di sini kalau yang aku rasa memang ada peluang untuk kamu bisa segera keluar dari permasalahan kamu ya, dimana memang kamu harus mau berusaha ya. Oke, harus melangkah, mungkin memang harus cari bantuan terkait solusi, terkait mungkin kamu harus dapat pencerahan juga mungkin dari seorang mentor ya. Mentor itu ya seseorang yang mungkin lebih senior dari kamu gitu ya. And ini bisa untuk dari keluarga kamu sendiri atau tokoh yang berpengaruh gitu ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Jadi di minggu kedua ini lebih fokus untuk bergerak ya, dimana kamu harus bisa menuntaskan apapun problem kamu di minggu kedua ini ya. Oke, kamu akan dapat peluang asalkan buat kamu nih yang benar-benar mau berusaha ya. Tapi kalau seandainya kamu cuma berimajinasi aja, membayangkan aja ya, kamu tuh nggak akan dapat solusi gitu loh. Jadi memang harus ada aksi gitu ya. Terutama harus lebih mengikuti hati nurani kamu ya, suara hati kamu. Kadang kita tuh berpikir ya, kita cemas, kita takut dengan keadaan kedepannya ya. Kita mau melangkah aja takut ya. Nah, di sini ketika kamu sudah bisa mendengarkan suara hati kamu, di mana kamu harus begini, kamu harus bergerak, kamu harus tanya sana sini, atau kamu harus melakukan sesuatu yang ini memang ada resiko. Nah, ikuti kata hati kamu ya. Tapi ini dalam hal yang positif. Kalaupun seandainya di hati kamu mungkin ada hal-hal yang enggak sewajarnya atau gimana, sebaiknya ya diurungkan aja. Untuk hal-hal yang positif sebaiknya dijalani, oke? Jadi untuk minggu kedua lebih fokus aja buat hal-hal yang bisa menunjang mengenai problem kamu di minggu pertamanya. Oke lah, kita clarify dulu aja apa yang harus kamu lakukan ya. Ya, bener banget, di sini ada kartu Four of Cups, di mana memang kamu harus dapat pencerahan, dapat motivasi, dapat dukungan ya. Bila mana saat ini kamu ngerasa gak ada dukungan, memang kamu harus cari ya. Mungkin ya memang dari keluarga kamu sendiri atau orang-orang di sekitar kamu, misalnya sahabat-sahabat kamu, atau memang orang-orang yang intinya
berpengaruh dan bisa kamu andalkan, bisa kamu percaya gitu sih. Oke. Kita clarify lagi aja. Oke. Nampaknya buat teman-teman Capricorn ini memang harus lebih mencari dukungan dari teman-teman yang dari elemen tanah juga. Sorry maksud aku ya tanah ya, atau air. Mungkin dari teman-teman Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn. Ya, orang-orang yang bisa sefrekuensi sama kamu, yang bisa selaras sama kamu gitu maksud aku. And then di minggu kedua mungkin ada beberapa hal yang memang harus kamu lebih hati-hati. Oke. Kita bahas dulu untuk hal yang perlu kamu perhatikan di minggu kedua bulan Januari ini. Oke. Lebih banyak bersosialisasi, lebih banyak beraksi, bertindak. Nampaknya juga di minggu kedua ini buat kamu yang memang suara hatinya tuh ingin melakukan atau menjalankan sebuah perjalanan, entah perjalanan ini untuk refreshing atau memang kamu ingin bertemu dengan seseorang, maka memang harus dijalani. Oke. Jadi jangan buat hati kamu tuh bentrok sendiri gitu ya, dimana ketika kita punya kemauan memang harus kita jalankan gitu. Oke. Nah, bisa jadi juga di bulan Januari minggu kedua ini memang harus lebih memperhatikan kondisi sekitar kamu. Mana yang baik, mana yang enggak. Oke. Lebih larilah ke hal-hal yang positif aja. Bila kamu menemui hal-hal yang negatif, entah itu dari seseorang atau dari situasi kamu, maka sikap yang harus kamu lakukan adalah cuek dan lebih berpositif thinking aja. Misalnya nih orang di sekitar kamu kadang tuh curigaan mulu gitu ya, sering berprasangka buruk kepada kamu gitu ya. Nah, di sini bukan berarti kita harus membalas semua itu dengan hal yang sama, melainkan kita harus lebih berpositif thinking aja. Mungkin orang itu ya lagi khilaf, atau mungkin orang itu memang lagi apa ya lagi marah dengan diri sendiri nih sehingga melampiaskan semuanya kepadaku nih, atau ya positive thinking tentang apapun itu ya. Jadi jangan bikin hati kita itu sakit sendiri hanya karena orang lain yang toksik ke kita gitu ya. Oke, sekarang kita bahas nih untuk hal yang tidak perlu kamu lakukan di minggu kedua bulan Januari ini. Untuk hal yang tidak perlu kamu lakukan, sikap egois ya. Kadang di sini kita memang perlu dengerin orang lain. Walaupun kita sendiri udah merasa bisa, tapi belum tentu kita itu apa ya intinya? Gimana sih jelasinnya? Belum tentu apa yang ingin kita lakukan tuh akan berjalan mulus kalau kita kerjakan sendirian. Kadang kita juga perlu bantuan dari orang lain, entah itu tentang arahan atau mungkin saran ya, mungkin saran dari orang lain yang positif itu bisa kita gabungkan nih dengan opini kita, dengan planningnya kita gitu ya. Oke. Ini untuk situasi tertentu aja, tapi kalau seandainya kamu punya pemikiran sendiri atau planning sendiri yang memang sudah kamu tuh ngerasa ini mantap buat kamu jalankan, ya jalankan. Tapi seandainya kalau kamu merasa masih ragu, masih kayak ada yang kurang, ya mungkin kita perlu nih gabungkan saran atau arahan atau nasihat orang lain ke planningnya kita atau ke prinsipnya kita gitu ya. Hindari memikirkan diri sendiri, karena di sini kalau yang aku lihat gini, mungkin orang di sekitar kamu tuh butuh perhatian dari kamu atau butuh bantuan dari kamu. Oke. Untuk minggu kedua ini kita bahas lagi untuk hal atau bidang yang harus kamu lakukan atau yang harus kamu lebih perhatikan di minggu kedua bulan Januari.
Sorry ya. Sorry tadi aku pause dulu ya. Oke. Sekarang kita bahas untuk hal-hal yang harus kamu fokuskan untuk minggu kedua ini. Fokuskan tentang rasa semangat kamu. Misalnya kalau saat ini memang kurang motivasi ya, kamu kurang semangat, berarti kamu memang harus membangkitkan semangatnya kamu. Kamu harus memupuk semangat kamu agar lebih siap untuk menjalani minggu kedua ini gitu ya. Oke. Di minggu kedua ini harus lebih memperhatikan juga hal-hal yang menjadi unek-unek kamu. Mungkin untuk kamu yang masih ngerasa sering banget apa ya, intinya nggak enak hati atau gimana karena menyimpan unek-unek gitu ya, mungkin memang di minggu kedua ini udah waktunya kamu buat speak up tentang apa yang kamu pikirin atau apa yang kamu rasa gitu ya, untuk seseorang atau mungkin memang dalam sebuah komunitas itu juga bisa. Oke, jadi kayak gini loh, misalnya ya, dalam sebuah organisasi atau kalaupun nggak organisasi, mungkin ya di keluarga kamu atau mungkin di beberapa orang dalam circle-nya kamu, kalau seandainya kamu kurang setuju nih dengan pendapat salah satunya atau memang kamu kurang setuju dengan keputusan yang sudah dibuat, ya mungkin di sini kamu harus speak up gitu loh. Oke, jadi lebih sesuaikan aja. And then buat teman-teman Capricorn, oke, terima kasih banyak ya. Sorry tadi aku pause dulu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman Capricorn sudah menonton readingan ini sampai akhir. Salam santu, salam rahayu buat teman-teman semuanya. Bye.